Banyak sekali, tapi kami memilih beberapa saja. Salah satunya yang ini ya. Banyak yang lewat Instagram saya juga. Ini dari Susanti 6749. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ibu saya sudah meninggal baru mau 1 tahun. Tapi sampai sekarang saya masih berasa bersalah dan menyesal untuk meninggalnya ibu. Karena sejak beliau sakit, saya terlalu sibuk bekerja karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan saya bekerja tanpa libur. Bagaimana caranya supaya saya bisa menebus rasa bersalah dan dosa saya ke almarhumah ibu saya, Pak Ustadz? Terima kasih, mohon solusinya. Iya, Ibu Susanti ya, Ibu Susanti. Memang yang namanya amal soleh itu dikerjakan pada waktu kita masih hidup. Ya. Dan semua dosa itu kita kerjakan tuh ya pada waktu hidup. Nanti pada waktu di akhirat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Mau amal soleh yang nggak bisa, dosa apalagi ya. Kita hanya mendengarkan atau akan menerima masuk surga kalau memang amal soleh kita itu berada jauh di atas dosa, kan gitu. Ya. Tapi kalau memang kita itu banyak dosa, saya nggak mau kita kayaknya banyak beneran. Kalau ada seseorang yang banyak dosa, ya daripada amal solehnya ya dia akan merasakan neraka. Ya. Nah, salah satu yang diceritakan Ibu Susanti ini sebenarnya bagus. Tapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana setelah ibu saya meninggal saya merasa bersalah, menyesal karena tidak mendampingi pada waktu. Ya saya tidak bisa cerita kesibukan bekerja itu seperti itu. Tapi paling tidak pada waktu ibu, nggak usah nunggu sakit. Pada waktu ibu itu sebelum sakit itu kita harus hormat, harus ngeladenin dan sebagainya. Itu sudah jawaban bahwa kita itu melakukan tugas kita sebagai seorang anak di hadapan orang tua dan di hadapan Allah. Niat kita jangan sampai sombong bahwa aku mampu, nggak boleh. Ya memang itu ketulusan. Nggak usah yang anak-anak yang cewek, anak-anak yang cowok pun sama. Seorang laki-laki dia lihat ibunya, kemudian diajak rumahnya, kemudian dihormati. Ya namanya ibu gimana sih? Itu betul-betul akan menjadikan amal soleh bagi seseorang. Tetapi kalau ibunya sudah meninggal dan Ibu Susanti ini kan tidak mampu waktu itu mendampingi dengan maksimal. Sebenarnya dengan sadarnya ini alhamdulillah ini hidayah dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau bagaimana cara saya membalas, nggak ada bisa dibalas. Kalau sudah meninggal nggak ada balasan. Maksudnya dari anaknya ke orang tuanya udah nggak bisa. Jadi anak solehah aja ya. Jadi anak solehah salah satunya adalah begini, kalau mau membalas nggak bisa dibalas, tetapi paling tidak doakan beliau. Ya. Doa itu sebenarnya gampang kok. Doa itu apa sih wujudnya? Doa itu kan sebenarnya bahwanya seorang ibu, ini ibunya Ibu Susanti nih ya. Ibu ini kan manusia biasa, orang tua kita ini manusia biasa. Seperti kita ini manusia biasa. Hidup itu hanya melakukan 2 hal. Yang pertama itu kita mencoba melakukan amal soleh. Ya. Yang kedua dosa itu udah pasti. Di luar itu kayaknya enggak. Kalau kita itu sholat dan niatnya karena Allah Ta'ala, itu akan menjadi amal soleh. Kita puasa karena Allah Ta'ala, amal soleh. Kita baca Quran niatnya karena Allah Ta'ala, amal soleh. Kita baca Quran tanpa basmalah, tanpa hanbalah, itu tidak akan menjadi ibadah. Itu menjadi ilmu dunia. Sama seperti umpamanya seorang insinyur, dia belajar, ya mohon maaf nih, dia belajar kemudian sampai lulus, ya ini dunia, nggak ada akhiratnya. Bekerja dia dari pagi sampai sore puluhan tahun tanpa basmalah, tanpa hamdalah, ini nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Itu duniawi. Sama seperti orang-orang yang lain, yang agama lain yang bekerja, ya begitu itu cara bekerjanya, nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, seseorang yang meninggal itu cuma meninggalkan 2 hal di dalam catatan Allah Ta'ala, amal soleh dan dosa. Kalau nanti di akhirat yang jelas ayat ini akan muncul nih. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal soleh itu akan mengurangi amal perbuatan buruk. Nah, persoalannya amal soleh seseorang itu banyak dan tidak itu tahu nggak? Itu aja. Tahu nggak? Kita nyakitin orang dosa. Ya, kita berani sama suami ngomong baik-baik, kita ngomong yang lunjak dosa. Ya, kita ngomong kasar sama orang lain kasar ya dosa sudah.
Padahal kita sholat cuma 5 menit. Kita melakukan dosa itu hampir setiap hari, Nah itu kalau ditimbang, otomatis saya cerita, orang muslim banyak dosanya. Saya, kalau mamanya saya di sini diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah, saya merasa lebih tinggi daripada ibu-ibu atau pemirsa di rumah. Yang tahu itu hanya saya sama Allah Ta'ala. Itu sudah dosa saya. Pamer, riya, karena merasa lebih tinggi. Itulah yang harus dijaga. Itu harus dijaga, beneran. Ya. Nah, kalau memang ingin menjadi anak yang soleh seperti Ibu Susanti, didoakan aja dosa-dosa beliau agar diampuni. Doanya bagaimana? Ya Allah, jika selama hidup ibu saya sejak akhir balik hingga meninggalnya beliau banyak melakukan dosa, melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu, aku mohon kepadamu ampuni dosa ibu saya. Itu sudah cukup. Cukup itu maksudnya, oh iya ya, orang itu biasanya dosa itu kan melanggar Quran, ya, melanggar sunnah, kan seperti itu. Nah itu cukup sejak akhir balik hingga saat beliau meninggal, cukup. Cuma cukupnya ini yang mana yang mau diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah itu harus doa itu diteruskan, diulangi. Doakan lagi, ya Allah terimalah amal soleh beliau. Nah ini yang jelas harus kita lakukan. Cukup istilahnya. Kenapa kita harus mempunyai anak yang soleh-soleha? Karena itu menjadi investasi kita. Itu yang mereka akan mendoakan ya. Iya betul. Dan untuk anak-anak, mumpung orang tuanya masih ada, harus diusahakan semaksimal mungkin bisa bersama. Karena waktu sibukmu belum tentu lebih panjang dari waktu hidup orang tuamu. Seperti tinggal penyesalan yang ada ketika orang tuanya Mbak Susanti sudah meninggal ya. Oke, kita lanjutkan ke penanya yang ada di studio. Siapa yang bertanya? Itu orangnya. Mau ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Aisyah dari Majelis Taklim Darul Falah, Banten. Ini penyakit saya gimana Pak Ustadz? Lah nggak tahu. Tanya belum gimana? Kakinya kaku. Oh lah, kaki yang mana yang kaku? Ini kalau lagi ngedrop itu. Saya pegang deh Bu. Kaki yang kiri. Semuanya kaku. Kalau lagi ngedrop nggak bisa jalan. Ngedrop tuh gimana maksudnya? Kecapean atau? Enggak, kalau lagi ngedrop kan itu keras, jadi nggak bisa jalan ngebangkui gitu. Sekarang lagi enggak? Sekarang ini lagi sehat? Alhamdulillah lagi. Bisa jalan ya? Iya, ada seminggu kali ini. Diapain itu bisa? Kurang tahu ini kalau lagi itu kan gatel mata kurang lihat, gitu aja. Gatel apa tadi gatel? Gatel ini semuanya gatel, panas, matanya kurang lihat ini kayak ada asap itu. Kayak apa? Asap. Asap. Tapi kalau lagi kondisinya bagus, kaki ringan. Alhamdulillah. Ini gatel hilang. Ini mata juga lebih jernih. Lebih alhamdulillah gitu. Ini sekarang lagi surem. Oh sekarang matanya lagi surem. Gatel enggak tapi kaki enggak. Usia berapa Ibu? 58. 58. Ini kenapa Ustadz? Kakinya tiba-tiba kaku. Kalau kaki kaku itu sejak umur berapa Ibu? Udah lama? Dari sekarang udah mau hampir 2 tahun ini. Oh, hampir 2 tahun. Oh 2 tahun ini ya. Iya. Kalau gatel-gatelnya? Itu kalau lagi itu mah kan terus temu semua kan. Kalau lagi ini. Kalau ini kayaknya ini deh, mohon maaf ya. Iya. Ini kayaknya sering baca-baca, yaitu yang barusan tadi Mas Irfan bilang, sering baca-baca ini kadang-kadang ngaji cuma baca itu aja gitu loh. Betul. Maksudnya gini, kayak tadi saya bilang ya baca Yasin terus malam Jumat gitu ya. Tiap ngaji hanya baca itu gitu. Iya. Nah, iya. Betul. Ketahuan karena saya lihat ada tulisan Yasin di situ di kakinya, bisa tanya itu bacaan tuh gitu. Maksudnya jangan Ustaz. Iya, jadi maksudnya walaupun bacaan Al-Quran, tapi dibacanya merasa harus satu waktu tertentu, harus surat tertentu. Atau dikirimkan untuk siapa. Oh baca Quran semua ayat aja ya. Iya, kalau mau ngirim doa, ya Allah ampuni si malam apapun juga baca. Nah itu boleh.
malah nggak aman, nggak gini. Biasanya kalau yang sering baca bacaan gituan biasanya kakinya pegel terus biasanya. Betul nggak sih Bu? Betul nggak sih Bu, coba yang sering baca baca gitu kakinya sering pegel nggak? Pegel, bener ya? Pegel. Nah tuh akhirnya ngaku, karena pada ibu bilang pegel gitu, saya lihat di kakinya sama. Ini mendingan nggak bisa aja. Sampai nggak bisa jalan kadang-kadang. Iya. Jadi makanya kalau istilahnya kalau saya cerita, bacalah Quran niatnya hanya satu lillahi ta'ala, itu aman malahan. Karena saudara-saudara kita itu kan tidak tahu kalau mamanya baca niatnya duniawi itu malah masuk mereka itu. Makhluk ini masuk. Nah pada waktu masuk itu yang pertama masuknya apa? Niat. Niat itu dari mana? Niatnya walaupun nggak basmalah, niat nanti masuknya lewat ubun-ubun. Kalau niatnya basmalah, nanti masuknya lewat mulut. Dan dia ngendon dulu dia. Di atas ngendon dulu di dada, baru nanti lama-lama di perut, nanti diturun ke apa namanya? Ke kaki. Nah itu kalau hampir setiap hari begitu, ya itu nanti masanya makhluk itu ada. Masa itu maksudnya gerombolannya ada. Dan itu hanya dilihat oleh orang-orang yang memang diizinkan bisa lihat. Kalau orang biasa mah nggak tahu. Jadi bukan berarti nggak boleh baca Quran, harus baca Quran. Harus. Tapi kalau jangan surat itu terus. jangan di waktu-waktu tertentu gitu saja ibu ya. Ya. Yang Ibu bisa sih aja ikut yang ya. Ya umpamanya bisanya Fatihah ya Fatihah aja. Baca Al-Falaq, Anas boleh, Al-Ikhlas boleh, apapun dan kapanpun kalau bisa baca dari Fatihah sampai Nas ya, boleh lah. Iya. Kalau gatal-gatalnya dan matanya ada hubungannya juga kah? Sama. Jadi kayaknya ini kalau saya amati, ibu pernah ngamalin salah satu surat atau ini kayaknya ada orang nih yang baca tapi untuk keselamatan. Jadi untuk keselamatan. Nah, keselamatan ini kayaknya wujudnya ulat. Ini ulat ini wujudnya. Ulat bulu. Ya, itu dia bacaan sesuatu. Nah, itu kayaknya bentrok dengan yang di kaki. Jadi dia gatalnya di daerah sini. Iya. Betul ya? Nah, iya ulatnya beda dengan yang di kaki maksudnya. Sini ke sini doang. Iya, jadi di daerah sini. Yang di bawah itu yang beda, yang di daerah sini itu ulat. Didoain aja, Ustaz. Didoain aja ya. Oh ya? Iya. Ibu doain aja ya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat ya. Amin. Tapi saya harus ngelepas yang di dalam ibu. Ibu ikhlas gak? Nanti baca lagi sudah dilepas. Ikhlas. Ya sudah ikutin aja deh. Nanti baca lagi ya sudah resikonya ibu. Jangan gitu, Ustaz. Enggak maksudnya. Kan udah tahu sekarang ya. Belajar ya. Iya. Ibu, aminin doa saya ya. Iya. Nah, alhamdulillah. A'udzubillahi. Maaf. Ibu namanya siapa? Bu Aisyah. Oh, Aisyah. Aisyah. Amin di doa saya ya. Amin. Belum. Sama di satu kampung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya kana budu wa ya kana nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku bernama Ibu Aisyah yang ada di hadapanku ini. Ya Allah, jika selama ini pinggulnya perut sampai ke lututnya sering sekali gatal dan juga kaki bagian bawah itu sering sekali tidak bisa jalan. Jika itu disebabkan karena bacaan-bacaan Ibu Aisyah yang niatnya bukan lillahi ta'ala tetapi untuk duniawi, untuk mengirim kepada seseorang, untuk dirinya sendiri. Ya Allah, jika bacaan yang salah niat tersebut salah di hadapan-Mu ya Allah, sehingga masuklah makhluk-makhluk yang tidak tampak mata manusia biasa ini ke dalam tubuh Ibu Aisyah ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Ibu Aisyah ya Allah. Jika dalam membaca firman-firman-Mu salah dalam berniat ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Ibu Aisyah ya Allah. Jika dalam membaca Quran salah dalam berniat ya Allah, ampuni dosa-dosa Ibu Aisyah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar seluruh amalan-amalan yang saat ini ada di dalam tubuh Ibu Aisyah, khususnya di daerah perut sampai ke kaki, aku mohon agar Engkau lepaskan dari Ibu Aisyah ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuh Ibu Aisyah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasul yang ada dalam tubuh Ibu Aisyah. Ya amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kawan-kawan, sahabat dakwah semua, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hai guys, Gus and Gus. Assalamualaikum guys. Luar biasa hari ini, syukur alhamdulillah kita masih bersama Al Ustadz Danu, sosok yang sangat luar biasa menjadi. Janganlah begitu, Ustaz. Biasa aja kita, Mas, biasa aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai. Sahib guys. Ya, guys, hari ini kita mau coba ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Ngos-ngosan itu ngobrol-ngobrol santai. Jadi nggak usah terlalu kaku. Pembahasan kita yang ringan dan menarik aja. Bener-bener. Pak Kiai, ini kita diposisikan sebagai, anggap aja kita orang awam, yang ingin mencoba. Mbak Devi sini, Mbak. Mbak Devi belajar hikmah, Paling dimarahin sama emak. belajar mensikapi sebuah kehidupan berdasarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, begini. Tentunya kita sepakat bahwasanya Islam itu tidak menentang budaya selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat gitu ya. Iya. Tapi banyak juga budaya-budaya yang mungkin yang kita tidak tahu atau sesuatu yang tanpa sadar itu akan berpengaruh kepada keimanan seseorang. Intinya apakah misalkan seseorang ini contohnya ketika dia ingin menikah, terus ada yang mengatakan minta izin dulu pada orang yang sudah meninggal dunia atau itu kalau menurut Pak Kiai gimana ya? Mungkin butuh penjabarannya Pak Kiai. Iya, kan kemarin kita juga ada ini Ustadz, ada narasumber itu loh Ustadz. Jadi dia wanita, sebentar. Oh iya, dia wanita. Wanita ini kesurupan. Kemudian dia punya kakak ipar. Kakak iparnya meninggal. Nah, kakak iparnya punya istri. Istrinya itu mau menikah lagi. Nah, pada waktu mau menikah, si wanita yang narasumber itu kesurupan. Katanya kesurupan kakak iparnya ngomong di situ. Di arena pernikahan sampai di acara pernikahan itu dia ngomong kalau saya kakak iparmu, saya namanya ini, disebut namanya. Nah, kenapa dia nikah nggak izin saya gitu? Memang masalah ini masalah yang kadang-kadang orang itu percaya langsung percaya langsung loh, berarti besok kalau mau nikah izin dong di kuburnya seperti itu. Nah, seperti ini sebenarnya yang harus kita ketahui adalah banyak nih. Satu, orang yang meninggal nih Ustaz, ya orang yang meninggal ini jelas jasadnya dikubur, ya. Kemudian rohnya kembali pada Allah, karena itu roh itu suci, kembali pada Allah Ta'ala. Yang jiwanya, nah jiwa itu tidak pernah dibahas oleh orang. Jiwa inilah menunggu di alam barzakh. Jadi besok itu yang nanti masuk surga sama neraka itu ya jiwa ini, jiwanya. Sama seperti manusia. Nah, dia bertanggung jawab besok itu di akhirat, besok di akhirat pada duduk dihisab apa salah dosa dan sebagainya pada waktu ditimbang, dihisab itu ya itu dia akan menjalani. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi dari seseorang yang meninggal itu tiba-tiba masuk atau bagaimana. Ya. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang meninggal kemudian masuk ke orang dia mengaku, nah ini biasanya jin. Cuma jinnya ini harus dicari nih, jin yang nakal ini siapa nih ngaku-ngaku nih. Berarti secara nggak langsung itu tipu daya setan yang ingin melabuhi pikiran manusianya. Iya, tipu daya setan melalui jin yang masuk. Jadi ada unsur setannya. Karena apa? Saya pernah mengalami Ustadz. Jadi ada seseorang yang cukup dia itu. Jadi orang dulu kakeknya itu termasuk cukup sakti. Dia ngomong,
sama itu. Kesurupan juga sama, kasusnya mirip. Pada waktu itu dia muncul pertama kali itu dia sudah 1/5 telanjang ceritanya. Maksudnya pakai celana dalam. Nah, dia ngomong bahwa saya di akhirat saya tersiksa. Dia ngomongnya apa, Ustaz? Kirimi saya surat ini. Dia ngomong. Kirimi saya surat ini. Jelas sekali. Nah, sama keluarganya akhirnya dibikinlah pengajian untuk ngirim surat itu ke kakeknya ini yang sakti dulu. Padahal udah meninggal. Paham ya? Paham. Yang kedua, dia ngomong kalau aku sudah pakai celana, terima kasih kemarin. Ya memang ngomongnya baik. Terima kasih kamu sudah ngirimin aku surat ini, kan gitu. Betul. Tapi aku kirimin lagi biar aku bisa pakai baju, tapi saya masih disiksa nih. Akhirnya dikirimin lebih banyak lagi. Dah, terus dia terima kasih lagi. Itu tiap minggu seingat saya itu. Pada waktu itu sudah mulai masuk tiap minggu, kemudian pakai baju, bajunya masih baju biasa. Kemudian dia minta dikirim lagi. Dia kirim lagi, dia pakai baju gamis. Jadi mungkin itu merupakan yang tadi saya bilang itu salah satu tipu daya setan. Iya. Dan ini terkadang banyak dari kita ini membenarkan Ngikutin. Karena apa? Karena yang diminta surat dalam Quran. Oh, gitu. Nah, jadi ini bukan surat dalam Quran. Jadi orang berpikirnya, oh ini baik kok, gitu loh. Padahal dengan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat itu sudah cukup ya. Insya Allah cukup sekali sebenarnya. Atau kalau sudah meninggal, Allahumma firlahu atau hum, terserah. Ya itu sama. Sudah mewakili semuanya. Sudah Bang. mewakili semuanya. Apalagi kalau kita sudah pakai hum, udah mewakili semuanya. Semuanya. Ya kan Ustaz? Nah, di sini akhirnya apa? Akhirnya saudara-saudara kita tertipu dengan jin ini. Nah, yang terjadi apa? Karena itu diomongkan kepada saya. Ustadz kok gini-gini gimana? Siapa yang kesurupan? Ketemulah dengan saya akhirnya. Saya amati, loh ini jin ilmu dari kakeknya. Nakal ini kakeknya, ini ilmunya. Panggil. Kamu ngapain minta seperti itu ngajari orang tidak baik? Nah, akhirnya ngomonglah. Karena dulu kakeknya sering ngamalin itu. Betul. Nah, kenapa kamu itu pura-pura kamu itu nggak pakai celana, nggak pakai baju? Kenapa kamu gini? Ya, dia ngomong biar orang-orang itu percaya katanya. Nah, kan jadi, akhirnya ketemu. Sebenarnya yang paling baik itu yang untuk menjadi pahala jariah tentunya dengan doa dan sedekah aja gitu, atau gimana Pak Kiai? Sebenarnya banyak ya kalau pahala jariah itu. Kalau sedekah jelas, tapi niatnya harus jelas. Lillahi ta'ala sedekah ya, mau infak, mau sedekah, mau apa aja. Ilmu juga bisa, tapi ilmunya wujudnya agama. Kalau ilmu matematik, Allahu a'lam. Itu otomatis akan menjadi pahala jariah untuk yang masih hidup dan juga untuk orang yang sudah meninggal dunia atau gimana? Masih. Jadi yang masih meninggal, umpamanya kayak Ustadz nih, benar mengajarkan ilmu agama, tapi nggak salah loh. Ini saya bilang ya nggak salah loh ya. Salah, betul. Selama itu nggak salah, ada dalam garis tauhid benar, itu akan menjadi amal jariah. Pasti. Ini nurun ke siapa-siapa, pasti ini amal jariah. Nah, tapi kalau ngajarkan salah, dosa jariah. Dosa jariah. Makanya kita harus benar-benar belajar lurus, belajar aja. Sempurna tidak mungkin, tapi belajar harus paham. Harus paham agar benar-benar ilmu yang kita berikan kepada orang ini benar. Bukan sesuatu yang salah, bukan ikut-ikutan, kan begitu. Seperti dalam Quran, ngikutin kakek-kakek, bapak-bapak dan kakek-kakek kita dulu kan nggak boleh itu juga. Kalau salah maksudnya. Karena banyak perkara jahiliyah. Ya, kan paham ya. Karena ada banyak perkara jahiliyah pada waktu itu, makanya disempurnakan dengan Rasul Muhammad itu seperti itu.